Roland ini DG Express DG642 ini punya karakteristik yang cukup unik gitu. Pada basisnya ini adalah printer dengan teknologi tinta UV, ya kan. Dot size-nya cukup kecil, 2,5 pikoliter. CMYK habisnya ada putih dan varnish. Bilang launching berarti ya? Ya. Jadi Beneka hari ini launching produk barunya dari Roland, minggu terbaru. Ya, nah ini solusi UV berarti ya? Sudah berapa lama Roland membuat produk baru? Ya, kita memang sudah ada berapa tahun. Sebenarnya ada produk baru, tapi mungkin ya bukan sesuatu yang menurut saya cukup unik gitu. Jadi kali ini memang kita sengaja membuat event launching yang lebih menarik karena dari sudut pandang kami Roland ini DG Express DG642 ini punya karakteristik yang cukup unik gitu. Pada basisnya ini adalah printer dengan teknologi tinta UV, ya kan. Dot size-nya cukup kecil, 2,5 pikoliter. CMYK habisnya ada putih dan varnish gitu. Ya. Secara umum memang ini adalah printed inkjet. Tapi apa yang kita coba highlight di sini adalah menunjukkan bahwa dengan variasi varnish dan putih itu sebenarnya banyak output yang kreatif yang bisa kita lakukan. Putih itu tidak melulu hanya bisa kita lakukan untuk sebagai dasar putih saja, tapi kita bisa berkreasi dengan itu. Sama halnya dengan varnish. Orang tahu tinta varnish itu ya untuk spot varnish biar mengkilap, tapi kami ingin menunjukkan bahwa itu bisa kita lakukan untuk efek-efek yang sedikit berbeda. Pada prinsipnya ini datang dengan dual head, konfigurasinya bisa CMYK, varnish dan putih, atau kalau kita mau mengejar kecepatan kita bisa menggunakan double CMYK. Ya, dengan double CMYK itu kecepatan kita bisa sampai kira-kira 40 meter square sejam. Jadi saat ini kalau untuk kita bicara printer UV format 1,6 ya ini adalah printer paling cepat di kelas. Itu. Seperti biasanya Roland juga ya ini brand Jepang yang kita tawarkan bukan cuma speed, kita juga tawarkan kualitas print. Salah satu yang kita bisa highlight misalnya, kami sempat ada pertanyaan dari salah satu klien, bisa nggak print teks kecil? Fontnya kecil. Ya. Kita bisa print sampai 1 poin. Oh ya? Iya, ya, senang saya dengan itu Pak. Ya, nanti kita jalanin sampel gitu, jadi ya gitu. Jadi kita bicara speed, kita bicara soal detailnya bagus, ya kan, 2,5 pikoliter, dan satu hal juga orang bertanya, garansi bagaimana kan gitu. Ya, ini kita berikan 2 tahun garansi full termasuk printer. Termasuk head. Oke. Jadi itu beberapa fitur ya, yang umum. Selain itu ya seperti biasa Roland juga terkenal dengan print and cut. Jadi ini adalah unit yang print and cut. Oh ini bisa cut? Ya. Bukan hanya print. Ya. UV, print and cut. Oh, itu kira-kira secara umum gambaran daripada printer ini. Biasanya EcoSolve kan yang print and cut. Jadi sangat menarik. Kalau berkenan kita mulai. Nah tunggu dulu Pak, jangan langsung. Oke. Sekarang karena udah mau langsung teknis aja nih mau Pak Tommy nih. Saya nggak dikasih sisa buat bertanya lagi semua. Silakan. Tapi sebentar, target marketnya apa sekarang menjadi tujuan secara spesifik? Kan ini secara umum general customer kita kan adalah para pelaku industri digital printing, jasa printing. Itu pasti adalah target awal kita. Sekarang kan teknologi sudah pelan-pelan bergerak ke yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satunya UV ini. Ya, tinta UV kita itu sudah dapat sertifikasi Green Card. Oke. Ya, jadi Green Card gitu. Jadi itu ya habis itu pelaku kreatif sebenarnya, karena di kali ini saya lebih pengen meng-highlight
sampel-sampel kreatif apa yang bisa kita output. Kalau sampel utama umumnya seperti ke bahan backlit, ke stiker gitu kan kita sudah biasa gitu. Tapi kita mencoba menunjukkan beberapa bahan yang kita bisa memberikan sentuhan yang rada berbeda dengan printer kita. Dari ada aplikasi khusus karena selain itu ada motor, Iya, ada kaitannya dengan ini. oh ada. Jadi kalau boleh nerang sedikit Ya, ke mulai ke sampel. Di belakang kita ini sampel pada bahan photo paper. Biasanya UV memberi efek agak matte ya, agak doff pada sampel. Ya ini kita memanfaatkan varnishnya. Ya saya kasih varnish jadi Ini full hasilnya varnish? full varnish. Jadi high gloss. Oke. Oke. Nah, ini salah satu. Nah, sebentar sebelum ke sana, kalau boleh pertanyaan tentu aja paling utama kalau kita bicara unit baru, harga dan cost production boleh Oh, kasih oke, bocoran. oke, boleh sekali. Oke, pada kondisi normal kita rencana kita memasarkan di harga 325 juta. Ya, 25 juta. Ya, tapi di masa launching ini harga spesial itu di 295. 255. Enggak, 295 Pak. 95 sebenarnya. 55 ke aku. 295. 295. Kira-kira 10%-an Iya. lebih. Oke, ada program khusus yang ditawarkan mungkin dalam minggu ini selama launching Hanya misalnya. harga sih sebenarnya. Oh gitu. Ya. Siapa tahu dapat motor gitu kan. Boleh sih motor gitu. Ini ada sih motor bodong dari. Oke, dari segi harga mesin. Kalau ke production cost-nya bicara harga tinta, karena pernis kayak gini berarti full pernis nih. Berarti Ya harga sebenarnya gini sih Pak. pernisnya. Orang selalu berpikir bahwa cost production itu hanya apa? Harga bahan, harga tinta. Ya, tapi sering sekali kita melupakan bahwa di dalam faktor itu ada faktor penyusutan. Printer itu. Itu yang sering tidak dihitung. Ya, kalau kita hitung itu secara global seperti itu, sebenarnya harga kita itu harga tinta ya otomatis ini kan tinta Jepang original gitu ya, pikirannya udah mahal gitu kan. Tapi kalau kita hitung itu dalam satu paket yang istilah kita itu adalah total cost of ownership. Jadi kita factor in printernya tahan berapa lama, penyusutan dan segala macam itu. Harga kita tidak lebih mahal dari rata-rata unit yang ada di pasar. Bahkan maaf kata kalau boleh saya singgung, cost production per meter square kita dibandingkan ya kalau kita bicara murah ya mohon maaf ya pasti produk Cina lah gitu ya. Harga cost production kita per meter itu mungkin kira-kira hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah lebih mahal dari UV Cina. Oke. Menarik toh? Ya, cukup kompetitif. Per meter persegi selisihnya hanya 2.000 rupiah. 2 sampai 3.000 rupiah. 2 sampai 3.000 rupiah. Kan jadi pertanyaannya adalah untuk ekstra seperti itu, maukah kita invest untuk dapat kualitas premium barang awet dan otomatis Jepang ya dan tidak rewel, awet. Roland itu kan bukti awet. Kemarin kita melakukan serangkaian video-video testimoni dengan customer-customer lama. Saya sendiri juga kaget. Masih menemukan customer yang sudah punya Roland 13 tahun. Saya sampai, oh, dan lihat unitnya aja beberapa sales saya udah bilang, Pak ini modelnya kita nggak pernah tahu gitu. Ya, tapi itu kenyataan dan masih jalan gitu. Masih jalan, ini jadi masalah. Ya, itu jadi masalah terlalu awet gitu. Tapi itu intinya sih gitu. Jadi kalau kita factor ini itu, ya kan, misalnya ini, ya dengan mudah ini unit akan awet 5-8 tahun. Tapi kan kalau kita pakai produk maaf kata tidak China, ya, daya awetnya kan paling 3 tahunan kita udah mulai regenerasi. Jadi kalau kita faktoring itu sebenarnya cost penyusutan segala macam ini nggak lebih Penyusutan normal dihitung berapa lama? dari simulasi saya sih paling tidak itu 5 tahun. 5 tahun penyusutan lah ya. Iya, tapi lebih juga nggak masalah. Karena apa? Karena berbeda dengan banyak brand lain di pasaran. Kami itu tidak komit terhadap spare parts itu panjang. Ya, kita sering ketemu brand bagus, ya
kualitas oke lah, segala macam oke, tapi kita pakai gitu 3 tahun 4 tahun ketika kita ada kerusakan ringannya supplier datang, oh Pak ini udah model lama, saya udah gak punya parts, ya kan kayak gitu. Nah itu satu hal yang kita bisa janjikan dengan Roland adalah bahwa kita memberi garansi 5 tahun ketersediaan spare part setelah unit stop produksi. Setelah discontinue loh Pak. Misalnya ada contohnya ini baru launching ya, taruh lifetime-nya mungkin 5 tahun. Berarti kan sekarang kalau kita invest, kita bisa yakin bahwa 10 tahun ke depan itu sebenarnya no problem soal spare parts. Itulah kenapa unit lama kita yang 13 tahun itu sampai sekarang masih hidup gitu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Mudah-mudahan tahun ke-6 harus beli baru lagi, kan penyusutan paling 5 tahun aja. Amin gitu. Nah sekarang paling tidak dari seperti itu harapan untuk volume produksinya berapa banyak sih kalau kita bicara mesin dan investasi seperti ini? Ini sebenarnya dari segi speed ya, seperti saya katakan konfigurasi ini lah dengan CMYK dan putih dan varnish ya, production kalau speed cepat ya kita bicara saya bisa mencapai hampir 20 meter sejam 20 meter ya. saja. Tapi kalau kita mau kualitas yang sedikit lebih baik, kita bicara dengan 6 pas ya, speed kita di 15 meter. Dan satu hal lagi, aplikasi premium seperti kita bicara backlit. Kebanyakan backlit orang harus print dengan pas tinggi ya, pas tinggi baru dapat. Dan ujungnya ketika main pas tinggi, speednya turun. Yang saya cek rata-rata untuk memberikan hasil cukup bagus itu pasti speednya single digit, 7 meter, 8 meter. Nanti kita bisa lihat hasil backlit saya itu bukan saya sih, kita itu di 9 pas ya, sudah cukup bagus. Dan dengan 9 pas itu speed kita bisa di berapa? 11,5 meter. Paling tidak dengan harapan supaya FOI sendiri target berapa lama kita harus kembali? Harusnya kalau kita in general kita kayak begitu ya syukur kalau saya 2 tahun akan balik. 2 tahun harus kembali ya. Kalau kita bicara segi bisnis lah, setahun 2 tahun beres, habis itu kan selanjutnya 3-4 tahun itu pasti cukup panjang waktu untuk kita dapat cuan dari sini. Yang minimal orderan yang kita butuhkan dalam 1 hari mesin seperti ini nih, supaya kita juga istilahnya worth it untuk invest, targetnya di berapa meter persegi? Target sekitar 40 sampai 80 meter square sebenarnya udah cukup. 1 hari. Iya. Sebenarnya agak susah saya menjawab itu dengan pasti. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan harga jual. Ya. Kemarin ketika saya berhitung itu ya satu hal yang kita amati gitu, bahwa ketika faktor penyusutan printer itu sendiri gak kita hitung, ya kita biasa, tinta gua 15.000, bahan 10.000, 25.000 nih, ya kan? Jualnya udah berapa? 35.000 deh, gitu. Ya 10.000 itu margin oke. Ketika kita factor bisa jadi per meter square itu penyusutan printer kita, apalagi printhead itu bisa ya 10.000 sendiri gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya jual dengan harga gitu kita hanya break even. Ya. Itu cukup sering terjadi sih kalau saya lihat gitu ya. Apalagi kita bicara printer-printer yang tidak memberikan garansi head. Saya memberikan garansi printhead 2 tahun. Jadi Bapak nggak ada hidden cost bahwa tiba-tiba printhead rusak tidak pada tepat. Nah, itu kan cukup tidak pada waktunya misalnya. Itu kan cukup sering terjadi. Ya kan? Hal lain juga habis itu head udah umur setelah saya ganti. Ketika Bapak ganti printhead baru, saya tetap berikan extended warranty terhadap head yang baru ganti Pak. Oh begitu yang barunya masih Iya. ada extended warranty lagi. Iya. Jadi balik lagi hitungan yang kita berikan itu udah nggak ada hidden cost karena semua sudah tercover warranty. Minimal dalam 2 tahun fokus hanya Habis produksi itu, tapi lewat dari itu juga sudah Masih terkumpul ada. gitu loh. Ya kan sih. Ya. minimal kebaca. Jadi dengan kapasitas dia 15 meter persegi dalam 1 jam, target kita bicara 60, kerja 3 jam aja sehari udah cukup ya. Terakhir Pak, dan sebelum kita keliling nih, ya kan?
Karena tadi sebutin per meter persegi, saya masih penasaran, berani sebut angka nggak per meter persegi berapa ini mesin kosnya? Mungkin nggak enak lah saya sebut. Oh ya udah nggak apa-apa, saya hanya berusaha doang. Iya, Tapi cuma nggak jawab nggak masalah. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi intinya adalah bahwa harga hosting kita itu tidak lebih mahal. Cukup kompetitif. Iya, gitu. Oke, terima kasih Pak Tommy. Sekarang kita boleh keliling-keliling. Iya. Ya.